Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Antam Medika, semoga kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di podcast Antam Medika. Perkenalkan, saya Dr. Hafiz Dissar Yahya yang akan memandu jalannya podcast pada kali ini. Hari ini saya bersama dengan Dr. Rahmat, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi dan onkologi. Assalamualaikum Dr. Rahmat. Waalaikumsalam. Selamat sore dokter. Bagaimana kabarnya dok hari ini dok? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi tema yang akan kita bawakan pada kali ini adalah tentang limfoma ya dok ya. Yang istilah yang mungkin terdengar agak awam ini dok bagi masyarakat. Mungkin boleh dijelaskan dulu dok mengenai apa sih itu sebenarnya limfoma? Ya, terima kasih Dr. Hafiz. Jadi memang betul seperti yang disampaikan tadi. Sobat Antam Medika, kita tahu bahwa istilah limfoma ini memang dengernya sih agak dibilang kurang lazim, tetapi memang akhir-akhir ini kita tahu istilah ini mulai muncul masuk ke media sosial ataupun media massa beberapa waktu terakhir. Nah, kebetulan juga memang bulan September ini kita peringati sebagai hari atau bulan dari awareness atau kesadaran kita terhadap limfoma dan leukemia. Jadi ya kebetulan pas tepat nih ketika mulai agak rame isunya dan akhirnya diangkatlah topik mengenai limfoma ini. Jadi memang sebenarnya bulan September ini penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran bagi kita semua, terutama Sobat Antam Medika. Jadi kalau limfoma itu sendiri kita tahu bahwa dia adalah suatu kanker atau keganasan dari sel darah yang asal-usulnya nama selnya adalah sel limfosit. Jadi sel ini pada kondisi normal, pada kondisi kita sehat, dia berperan untuk menjaga tubuh kita. Jadi sebagai daya tahan tubuh, pertahanan kita terhadap benda asing, terhadap infeksi. Nah, kalau dia berubah menjadi ganas, sifatnya berubah, bentuknya berubah, itu yang kita kenal sebagai limfoma tadi. Itu dok, jadi gambarannya. Secara sederhananya berasal dari sel darah putih yang namanya limfosit. Oh, jadi intinya keganasan ya dok ya pada sel limfosit ya dok ya. Oke. Mungkin dokter Rahmat bisa menceritakan apa sih gejala-gejala awal pada pasien penyakit limfoma ini dok? Ya, jadi karena tadi asal-usulnya dari sel darah putih, kita tahu sel darah putih ini kan penting untuk pertahanan tubuh dan beredar di seluruh tubuh kita, seperti halnya sel darah yang lain. Nah, sel limfosit ini, dia memang beredar di berbagai tempat. Ketika dia bentuknya abnormal, berubah menjadi sifatnya perangainya menjadi ganas, maka dia terkadang akan berkumpul pada lokasi tertentu. Nah, karena sel darah putih yang namanya limfosit ini biasanya ditemukan di kelenjar getah bening, maka sangat seringkali gejala yang kita temukan atau tanda yang kita temukan adalah pembengkakan dari kelenjar getah bening, karena mereka akan berkumpul di sana dan nanti akan menumpuk secara banyak, sehingga kalau kita lihat secara kasat mata atau kalau kita raba, itu ada namanya pembengkakan kelenjar getah bening. Nah, di mana saja sih kelenjar getah bening? Itu banyak tempatnya. Kalau yang paling sering misalnya di leher, kemudian ke ketiak kita, lipat paha ya. Tetapi di luar dari itu, kita juga bisa tahu bahwa di dalam tubuh kita, misalnya di rongga perut, di rongga dada, itu juga ada kelenjar getah bening. Jadi memang lokasinya bisa di mana aja. Yang kedua, tentu selain dia menimbulkan benjolan, atau tadi yang kita bilang seperti tumor tadi, atau pembesaran kelenjar getah bening, kita juga bisa menemukan gejala-gejala lain akibat sifat dari sel tersebut, menghasilkan berbagai macam zat yang mengubah tubuh kita. Jadi pertama misalnya demam tinggi terus-menerus, kemudian juga berat badannya turun secara drastis ya. Nafsu makan yang dirasakan juga biasanya berkurang. Nah, itu gejala-gejala juga yang sering kita temukan pada pasien-pasien yang ketika pertama kali datang dan nantinya terdiagnosis sebagai limfoma itu. Oh, baik, maka kadang ada istilah juga dibilang limfoma ini ada yang bilang kanker kelenjar getah bening, karena tadi memang lebih sering tadi ditemukan di kelenjar getah bening, sehingga ada beberapa awam menyampaikan itu dari kelenjar getah bening, tetapi asal usulnya itu tadi dari darah putih, sel darah putih yang namanya limfosit. Baik dok. Jadi gejala-gejalanya itu diantaranya adalah benjolan, demam, dan penurunan berat badan ya dok ya. Apakah setiap kali benjolan itu merupakan limfoma dok? Atau kapan sih benjolan itu kita khawatirkan sebagai limfoma? Ya,
Jadi memang gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, kalau kita ketemu, jangan juga langsung nanti semua ketemu di luar gitu ya, ada benjolan, ada demam, langsung bilang limfoma, jangan. Jadi tetap harus yang dilakukan adalah berkonsultasi dengan dokter yang terdekat, ya misalnya di rumah sakit, di klinik, atau bahkan di puskesmas, fasilitas kesehatan terdekat. Nanti tentu selain tadi yang saya sebutkan adanya benjolan, akan diperiksa lagi, akan dipastikan lagi apakah ada penjelasan lain. Apakah pembengkakan itu misalnya bukan karena infeksi, apakah demamnya bukan misalnya karena infeksi, kita tahu itu yang harus dibedakan terlebih dahulu. Nanti tentunya idealnya kalau sudah mencurigai ke arah sesuatu yang tidak baik atau ganas, pasti kita kenal istilahnya namanya biopsi. Jadi itulah diagnosis atau kepastian bahwa kita mengalami suatu penyakit dari biopsi. Nah memang untuk biopsi ini pesan saya adalah jangan takut. Kadang ada orang merasa di biopsi kankernya menyebar dan lain-lain. Kita butuh bukti jenisnya seperti apa. Karena kalau tidak di biopsi, tidak ada bukti bahwa dia ganas, kita juga tidak bisa menerka-nerka. Kami dokter diajarkan melihat segala sesuatunya berdasarkan apa yang nyata, apa yang ada buktinya ya. Kita nggak mungkin hanya menebak-nebak tadi yang kalau dari gejala saja. Yang kedua, limfoma sendiri ini variasinya macam-macam. Jadi itu payung besarnya limfoma, tetapi berbagai jenis, berbagai macam tipe atau subtipe itu ada lagi. Karena seiring kemajuan zaman, biopsi juga bermanfaat untuk melihat tipenya atau jenisnya apa. Penting buat kita biar kita tahu juga ini yang mana yang tumbuhnya cepat sekali, apa yang tumbuhnya perlahan-lahan, karena itu mempengaruhi juga nanti strategi pengobatan dari dokter yang akan mengobati. Baik, Dokter Rahmat. Mungkin Dokter Rahmat bisa cerita sedikit nih dok, mungkin kan ada orang yang masih asing itu dengan istilah biopsi. Apa sih sebenarnya dok, biopsi itu diapain sih? Iya, jadi saya kalau selalu ketemu dengan pasien yang datang gitu ya, kita tentu sampaikan bahwa ilmu kedokteran harus berdasarkan bukti. Kalau kita menyatakan suatu keganasan berdasarkan proses untuk biopsi tadi. Nah, biopsi ini adalah pengambilan bahan dari tubuh kita. Teknik pengerjaan tentu bermacam-macam tergantung lokasinya. Kalau di leher ya tentu mungkin dengan operasi diambil sebagian jaringannya dan dikirim nanti ke laboratorium. Ataupun di tempat lain kalau misalnya ada di dalam perut atau di lipat paha. Jadi bagian dari tubuh kita yang kita bilang jaringan tubuh kita akan dikirim ke bagian patologi anatomi atau ke laboratorium ya, gampangnya nanti diperiksa di bawah mikroskop gitu ya. Oh, ini ketahuan sifatnya apa. Yang limfoma itu nanti dibuktikan setelah dilihat tadi oleh dokter ahli yang membaca tadi. Oh, baik, Dok. Oke, semoga teman-teman jadi lebih paham ya. Selanjutnya nih, Dok, ada pertanyaan lain. Apa saja sih, Dok, faktor-faktor resiko atau penyebab terjadinya limfoma ini, Dok? Ya, memang hingga saat ini berbagai faktor itu macam-macam. Ada yang mengkaitkan beberapa jenis dari limfoma yang tertentu, misalnya dengan infeksi virus, kemudian juga orang-orang dengan daya tahan tubuh yang menurun, itu terkait dengan kejadian limfoma yang meningkat. Jadi memang banyak yang mengaitkan penelitian-penelitian dalam bidang kedokteran, beberapa virus tertentu terkait dengan kejadian limfoma. Tetapi hingga saat ini banyak juga kasus limfoma yang kita tidak dapat pastikan penyebabnya secara pasti gitu, sehingga kita misalnya dari jauh-jauh hari sudah bisa mengetahui seseorang akan terkena limfoma atau tidak. Tapi dari penelitian-penelitian tadi salah satunya. Jadi orang yang dengan gangguan imunitas yang turun sama sekali itu juga rentan, atau misalnya ada infeksi virus ya, tertentu yang mungkin jarang juga ya, tetapi dari pemeriksaan itu bisa juga meningkatkan kemungkinan itu. Oke. Lalu apakah ada istilahnya minuman-minuman alternatif, Dok, atau pengobatan-pengobatan alternatif yang bisa digunakan oleh pasien nih, Dok, untuk mengatasi penyakit limfoma ini, Dok? Ya, jadi kalau kita mengetahui kawan atau misalnya saudara kita ataupun yang lain mengalami sakit yang dikatakan dokternya limfoma, memang hingga saat ini untuk pengobatannya, karena dia tadi di awal saya sampaikan dia keganasan dari sel darah putih yang namanya sel limfosit tadi, nah itu tentu
pengobatannya yang utama adalah dengan obat-obatan. Jadi obat-obatan yang diinfus, kita tahu kalau kita kenal istilahnya namanya kemoterapi, ya ada obat-obatan yang sifatnya membunuh sel kanker. Ada juga seiring kemajuan zaman tadi ada namanya antibodi terhadap komponen tertentu dari sel kanker itu sendiri yang kita kenal namanya antibodi monoklonal, itu juga meningkatkan keberhasilan. Nah, jadi karena ini kanker yang sifatnya ganas hingga saat ini yang diakui secara kedokteran itu yang tadi saya sebutkan. Jadi mungkin pengobatan melalui infus, terapi sistemik tadi baik dengan kemoterapi ataupun dengan antibodi itu menjadi pilihan hingga saat ini. Tapi kalau untuk yang alternatif saya nggak berani komentar karena sepertinya kita kedokteran hanya diajarkan apabila ada buktinya maka kita kerjakan. Jadi kalau yang tadi saya sampaikan itu ada buktinya. Nah, pada beberapa kondisi kita tahu kita dapat kombinasikan pengobatan itu dengan namanya radiasi dan juga pada jenis-jenis tertentu. Jadi yang tadi saya bilang setelah kita biopsi kita tahu jenisnya. Nah itu nanti dokter akan mengatur strategi apakah misalnya kita kenal ada istilah namanya transplantasi dari sumsum tulang. Itu juga dapat dikombinasikan dengan kemoterapi ataupun dengan antibodi monoklonal tadi. Jadi penting bagi kita untuk biopsi, jangan takut kalau memang ada penyakit dan mendapatkan kejelasan sehingga pengobatan ataupun strategi pengobatannya kita dapatkan dengan optimal. Jadi kalau misalnya ada klaim-klaim yang mengatakan bahwa suatu jenis teh atau suatu jenis suplemen bisa mengobati secara langsung penyakit limfoma ini, Dok, bagaimana Dok baiknya tanggapan kita, Dok? Kalau saya pertama sebagai kedokteran kita kembalikan lagi kepada bukti. Jadi silahkan kalau ada yang mengklaim, bicarakan dengan bukti. Kalau nggak ada buktinya, sebaiknya jangan diikuti. Jadi klarifikasi dahulu. Jadi memang kita juga tidak boleh langsung, wah ini pasti nggak betul. Keluarkan buktinya. Kalau yang tadi saya sampaikan, kami juga menyampaikan juga kita berdasarkan bukti-bukti, diteliti melalui suatu prosedur tertentu, sehingga menghasilkan kesimpulan yang bukan hanya sekedar kesaksian atau testimoni dari 1-2 orang, tetapi penelitian itu biasanya melibatkan sejumlah besar orang dengan penyakit dan mendapatkan pengobatan dan diukur hasilnya secara objektif. Sehingga tadi yang kita keluar pengobatan yang saat ini masih dianjurkan yang tadi saya sebutkan. Kalau diklaim tapi tanpa bukti yang prosesnya sudah memadai, terbukti ilmiah, nah kalau tidak ada bukti-bukti itu, kalau saya sih sebaiknya ya udah nggak usah dikerjakan. Oke. Baik. Terima kasih Dr. Rahmat atas sharing ilmunya, sharing materinya pada hari ini. Demikian podcast RS Antam Medica hari ini dengan tema limfoma. Nantikan podcast RS Antam Medica selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube RS Antam Medica dan follow IG kami @antammedica untuk mengetahui informasi dan tips kesehatan lainnya. Tetap patuh pada protokol kesehatan dengan menjalankan 5M. Stay safe, stay healthy, and stay happy. Saya Dr. Hafiz dan Dr. Rahmat undur diri. Podcast Antam Medica, we serve with care.